Punya Mas, punya Mas Dimas berarti ini masih rumahnya agak banyak ya. Saya nanti di Mas, apa ya? Suaranya kurang jelas. Kurang, kayaknya kurang informatif ya. Mungkin dari yang lain ada tambah. Oh, 2 hari mungkin mau nambah ya atau enggak? Mungkin itu kayak gitu ya. Nanti Mas tolong dicatat ya Mas. Jadi pertanyaan yang dari Mas Agung udah dijawab ya. Ya Mas, tadi udah dijawab. Rencananya mau ditambahkan gitu. Kalau yang dari Pak Wiryadi udah dijawab. Bentar, saya belum mengajukan pertanyaan. Cuman tadi eh, suara saya jelas nggak? Didengar nggak? Karena tadi suara dari yang presentasi itu nggak kurang jelas, putus-putus. Tapi suara dari Mas yang penanya tadi jelas. Gitu. Ya, ini suara saya jelas nggak? Sebelum saya Jelas lanjut. Pak, Oh jelas jelas nggak? Pak. Baik, terima kasih. Sedikit nyisipin ya. Hmm. Eh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, tadi demonya apa jenis demo operasionalnya terlalu terlalu cepat ya sebenarnya ya, terlalu cepat. Kemudian dan nggak jelas suaranya juga mungkin karena faktor teknis di situ ya. Dunia. Intinya gini Mas, sebuah sistem operasi itu eh, pertama tuh yang jelas mudah dioperasikan. Nah, ini tadi tadi juga Mas langsung langsung tanya sih tombol-tombolnya di mana ini masih masih banyak. Jangan sampai bertanya. Jadi ketika sistem operasi dibuat itu jangan meminimalkan orang lain tuh bertanya, pengguna itu bertanya. Nah, tidak itu tidak harus mesti eh, kemudian mudah dioperasikan ya. Karena ini sebuah situs yang sifatnya dicari orang dalam artian itu tampilan juga tidak setelah mudah dioperasikan baru tampilan lah tampilan nomor 2 atau nomor 3 nggak apa-apa karena ini situs yang dicari orang lain bukan sebuah situs yang membuat orang lain harus penasaran harus pengen buka itu enggak karena situs situs lowongan kerja ya situs lowongan kerja itu kadang tampilan seperti apapun diabaikan yang penting mudah dioperasikan dulu gitu loh Mas jadi demonya tadi harusnya cara menjalankan aplikasi ini harusnya gitu seperti itu. Jadi daftar tadi harus didemukan. Karena kalau nggak daftar, misalnya cuma masuk aja kan nggak bisa ya. Kalau semua bisa masuk nanti akun database-nya penuh kemudian. Kemudian juga pencarian dokumen itu harus ada diusahakan. Ada nggak? Saya nggak lihat ini. Pasti kecil filter cepat ditemukan jenis loker yang dicari itu harus ada fasilitas pencarian dokumen. Paling nggak seperti itu. Jadi untuk situs semacam ini yang penting mudah dioperasikan itu sebenarnya mudah dioperasikan itu berlaku untuk semua situs ya. Cuman karena sekali lagi ini situs yang dicari orang kan ini loker ya. Jadi yang butuh orang penggunanya yang butuh itu tampilan tampilan eh, ya nomor 3 nomor 4 nggak apa-apa. Yang penting mudah dioperasikan. Kemudian ditambah eh, situs pencarian. Saya sambil memicingkan mata melihat apa tampilan-tampilan ini kurang jelas mungkin mudah-mudahan sudah ada ya situs filter atau situs apa searching searching pencarian itu mudah ditemukan lah ada pencarian dokumen atau apa. Nah, mungkin mungkin pertanyaannya saya sampai situ dulu ya jadi harapannya ada nggak sistem pencarian situs apa jenis fasilitas fasilitas pencariannya gitu loh untuk memudahkan jenis jenis loker yang ada gitu. Kemudian tampilan sih sekali lagi saya nggak terlalu menekankan di sini, nggak terlalu menanyakan banget gitu loh. Yang penting itu aja dan mudah dioperasikan.
Mungkin sementara itu dulu ya. Mohon mohon responnya. Oh ya sekali lagi, situs semacam ini juga kita belum tahu tampilan responsibel terhadap apa smartphone ya. Karena itu termasuk salah satu situs yang lumayan nyarinya tuh nyantai, tidak harus konsen banget di laptop gitu. Jadi sambil nyantai ngelihat apa jenis smartphone. Jadi harus harus tampilan responsibel. Itu juga tampilan di smartphone harus mudah juga, mudah dioperasikan juga. Mungkin itu ya masukan atau pertanyaan saya nggak tahu. Mungkin monggo respon dari yang presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Dimas ada tanggapan atau tadi masukannya ada dicatat belum? Tapi kan ini kan proyeknya ibaratnya masih 50% ini Pak. Jadi ini karena masih tengah-tengah bulan jadi proyeknya itu belum selesai. Nanti ada lagi presentasi yang pasti nggak selesai. Jadi progresnya masih 50% rata-rata. Ini dari Mas Dimas mau menanggapi atau cukup nanti lanjutkan ke yang kedua? Sebentar cukup. Itu masukannya udah dicatat ya tadi ya. Itu sudah revisi buat Mas Dimas itu. Jangan. Ya, sudah dicatat. Masukkan. Oke, terima kasih kepada Mas Dimas yang telah mempresentasikan proyeknya. Kemudian untuk peserta yang kedua yaitu kepada Mbak Heni Suciati yang akan mempresentasikan proyeknya yang berjudul Perancangan Desain User Interface Website Landing Page BUMDes Sido Makmur Pajero.kan menggunakan aplikasi Figma. Kepada peserta, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Yeni Suciati. Nomor NIM 04412472. Sekarang saya mau demonstrasikan rancangan aplikasi Figma website landing page dari BUMDes Sido Makmur Pajero.kan. Share link dulu sih. Mungkin mic-nya bisa diperbesar, kayaknya agak kurang jelas ya. Sebentar. Screen ya. Screen ya ini. Halaman pertama beranda dengan judul Selamat datang di portal BUMDes Sido Makmur Pajero.kan. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Ini ada button beranda. Nanti masuk ke halaman pertama awal yang ini. Kemudian ke artikel ada yang berisi tentang BUMDes dari awal berdiri. Kemudian yang untuk produk, ini ada produk dari BUMDes Sido Makmur itu ada apa aja. Ada unit WiFi, ada unit LAN, dan Wasada. Nanti ini belum selesai. Nanti akan dikasih button juga untuk bisa menghubungi untuk unit WiFi, untuk pendaftaran, untuk sewa molen, dan untuk unit Wasada. Ini belum selesai. Kemudian button direksi
Ada jajaran direksi, di mana ada komisaris, pengawas, direktur, sekretaris, dan karyawan bendahara. Untuk kontak, button kontak, ini belum diisi. Nanti akan diisi untuk yang bisa menghubungi ke kontak yang bisa di Waserda sama Molen untuk tindak lanjut. Kemudian untuk login ini belum dibuat. Ini nanti akan diisi nama sama email dan nomor telepon untuk bisa masuk ke member dari BUMDes Sidomakmur. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Heni. Kemudian untuk tim penilai, siapa yang akan mengajukan saran atau pertanyaan? Oke, mungkin dari saya dulu ya Mbak Heni. Ya. Nantinya di login itu, apakah ada fitur khusus bagi pengguna? Misalkan selain apa namanya, selain pengguna umum yang tidak memiliki user, apakah setelah login dia memiliki apa fitur khusus untuk pemanfaatan websitenya, Mbak? Dan satu lagi, eh, kalau ada login, dia daftarnya di mana, Mbak? Atau dari admin kah, atau bagaimana? Ya, untuk login nanti disertai register. Login atau register. Jadi ada 2 opsi nanti. Cuma belum saya buat. Nanti untuk misal yang sudah punya akun, nanti bisa langsung login. Tapi yang belum punya akun nanti harus register dulu. Jadi untuk melengkapi alamat, nama, email, nomor telepon bisa dihubungi, dan keluhan yang misal yang dihadapi untuk dimasukkan ke BUMDes. Kemudian ketika user itu login, dia itu mendapatkan fitur apa saja, Mbak? Dia bisa mengakses ke yang kontak yang tadi. Nanti yang di poin yang paling belakang ini, yang kontak, yang belum diisi, ini nanti akan diisi kayak misal keluhan dari WiFi atau misal pemesanan untuk Waserda atau apa. Nanti bisa untuk pemesanan di situ. Untuk pendaftaran WiFi juga bisa di situ nanti. Oh, gini. Oh, oke, oke. Mungkin saran aja dari saya ya, apa namanya? Ketika pengguna itu belum ada fitur khusus ataupun dia itu apa namanya? Nggak ada spesialisasi di dalamnya ya, Mbak. Ini kan sifatnya masih umum general ya. Daripada membuat login atau register itu bisa saja membuat satu fitur yang sifatnya umum, yaitu misalkan contoh untuk masukan ataupun keluhan itu bisa aja. Jadi nanti sifatnya dia umum, Mbak. Jadi siapa yang submit itu ataupun pendaftaran WiFi itu juga bisa di apa namanya, di navbarnya itu gitu. Jadi nggak perlu login untuk menampung si usernya itu, kecuali ada fitur khusus, misalkan untuk pengelompokan data member gitu, ada transaksional, itu baru bisa menggunakan login ataupun register. Gitu sih, itu saran dari saya. Ya, Kak. Barangkali yang lain, silakan. Eh, dan saya sih kayaknya mungkin dari tampilan aja ya. Dari konten mungkin beberapa ada yang terlalu besar, mungkin bisa dibatasi. Terus kasih yang di menu artikel itu mungkin bisa dirapin lagi Mbak, kayaknya enggak.
Maaf, Mas, suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Nah, cek. Udah dengar belum? Udah jelas? Sama Mas. Belum. Kayaknya Mas dari tadi, Oh, gitu ya. dari awal nggak denger suaranya. Udah. Kecil banget. Cek. Ada sama kecil loh. Cek. Udah dengar? Udah. Dah. Kemarin tadi mungkin fontnya ya, Pak. Tadi fontnya mungkin suara Mas suaranya kecil banget. kecil. Udah lah. Ganti Pak Mir dulu. Pak Mir ya di dulu atau benerin mic dulu, Pak. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Ini portal ya. Portal Iya. ini portal pertama gini Mbak. Untuk portal itu pertama kita lihat penamaan portalnya sama logo itu harus harus menarik Mbak. Harus terkesan menarik karena ini sebuah situs yang orang lain tuh belum tentu butuh gitu loh. Belum tentu butuh artinya ya, kalau sekilas dia tampil atau nama portalnya menarik orang akan cenderung lebih penasaran dan lebih lebih senang nanti masuk untuk mencari informasi selanjutnya gitu. Sebenarnya tampilan navbarnya juga sudah lumayan lengkap, cuman isinya harus harus sesuai juga nantinya ketika karena portal lebih cenderung ke tampilan navbar yang bagus yang enak gitu, termasuk pemilihan font gitu ya. Kemudian menariknya juga selain logo dan nama itu juga harus tampilan depannya ini. Ini jenengan memilih memilih foto apa masih wah bertanya jadi foto apa gitu loh. Kan masih bertanya-tanya itu. Kemudian dengan memilih foto yang pemasangan misalnya ada bannernya nggak rapi itu juga kurang menarik, Mbak. Itu salah satu yang harus diperhatikan juga. Jadi dari logo, nama portalnya, termasuk tampilan apa huruf tadi dan sebagainya. Kemudian juga foto yang depan, foto banner. Foto di depan ini harus harus orang yang tertarik gitu. Foto yang paling melek lah yang kalau kalau bisa lagi yang Instagramable lah neneng anu lah. Kemudian tadi juga tak lihat coba masuk ke ada kedua Mbak ke apa layar dua ke halaman dua. Artikel. Itu. Itu saya nggak tahu hurufnya bol semua dan terlalu terlalu gini Mbak. Kalau kalau harus membaca di layar itu di layar pemilihan apa huruf itu tidak harus blok hitam banget seperti itu, dibuat agak soft dikit. Pertama itu. Kemudian kedua juga eh, besarnya ini terlalu kecil kalau kalau untuk ukuran saya ya, untuk ukuran saya terlalu kecil gitu loh. Seperti itu. Kemudian dengan huruf apa saya nggak tahu ini jenisnya huruf apa. Ini jangan di bold juga atau jangan hitam atau pakai warna yang agak-agak soft dikit, Pak. Kemudian tadi masuk ke halaman selanjutnya itu font coba, Pak, selanjutnya. Tiga. Fontnya konsisten nggak tadi besar kecilnya itu? Saya nggak tahu ini. Jadi kurang jelas. Jadi font-fontnya konsisten, diusahakan konsisten. Dan juga biasanya orang pembaca situs BUMDes ini orang sing nggak kurang senang membaca ya. Tadi tadi di halaman kedua juga terlalu terlalu banyak kalimatnya lah. Kalau kalau saya cenderung dibanyakin fotonya aja yang menarik tapi kemudian caption caption yang singkat tapi mengena jelas itu. Karena di halaman dua tadi jarang orang yang mau baca sebanyak itu, Mbak.
jarang banget. Nah, sekarang kan atau siapapun tuh orang lebih senang cenderung melihat gambar daripada membaca gitu. Makanya tak kalimat tuh seperlunya itu. Tapi nggak tahu kalau itu memang diperlukan semua gitu. Cuman cenderung orang akan malas baca ketika sebanyak itu, apalagi sekecil itu tadi gitu loh. Seperti itu. Kemudian sekali lagi jangan untuk tag itu jangan blok hitam full itu jangan seperti itu. Pakai warna-warna yang agak-agak soft. Mungkin mungkin abu-abu. Abu-abu 60% atau berapa gitu seperti itu. Kemudian tadi saya juga tadi pertanyaan tadi juga masukan dari Mas bagus tadi. Seandainya tidak ada member apa tidak ada kelebihan untuk member, mending member nggak usah dipakai, nggak usah pakai login gitu. Kecuali tadi yang login ada apa? Ada punya fasilitas khusus untuk member misalnya seperti itu. Kalau memang itu nanti ada fasilitas khusus ya silakan loginnya itu dilanjutkan. Kira-kira seperti itu. Baik, sementara seperti itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Izin menambahkan bisa, Mbak? Monggo. Mohon maaf ini jadi banyak masukan, sebenarnya sudah bagus, Mbak ya. Terima kasih, ini paparannya apa namanya? Saya Bu Hari, mohon maaf, perkenalkan dulu saya Bu Hari. Melihat dari template-nya ini memang jadi masukan juga. Jadi masukan dari kami bukan berarti produk jenengan itu tidak baik, bukan, tetapi memang ini sudah tertata. Namun barangkali dari template yang sudah ada ini, karena kita kan temanya kan BUMDes ya, BUMDes ini kan mungkin aksesibilitasnya kan mohon maaf kan kita segmentasi konsumennya kan bukan secara umum yang dari anak sampai dewasa dan seterusnya, tapi kita membuat template ini berdasarkan juga untuk siapa yang akan mengakses. Jadi dari produk yang kita baca di sini kan ada unit WiFi, kemudian ada unit sewa molen, kemudian ada unit Waserda. Ini yang kita tujukan sebenarnya kan ini ya Mbak ya, yang kita tujukan bukan orang harus mengunjungi website dia membaca dan seterusnya enggak, tetapi yang kita khususkan wabil khusus itu kan produk. Jadi yang kita tuju itu produk kita nanti laku. Mungkin saya kalau salah nanti diingatkan ya Mbak yang menyusun website ini ya. Jadi kalau saya melihat sekilas bahwa yang akan kita tuju ini kan website ini dikunjungi untuk orang tahu produk kita dan orang tertarik untuk memesan atau menyewa molen, kemudian bisa juga untuk warung. Waserda ini warung ya barangkali ya. Oh, gampang. Nah, ini bisa pemesanannya dan seterusnya. Mungkin dari sini kita lebih menuju ke situ, Mbak. Jadi produk yang kita punya itu apa sih? Kemudian masyarakat itu untuk bisa memiliki atau bisa mengakses sewa molen, kemudian mengakses unit Waserda ini bagaimana? Jadi di situ tuh kita bikin simpel saja. Karena orang sekarang itu tidak mau ribet istilahnya. Sama seperti aplikasi-aplikasi yang kita miliki itu adalah aplikasi yang mudah, kemudian orang tidak repot. Jadi di situ misalnya kita punya unit WiFi yang akan kita tawarkan. Oh, unit WiFi itu kita kasih saja untuk gambarnya seperti apa, kemudian titik pasangnya seperti apa, aksesnya orang itu bisa masuk ke situ, apakah harus jadi membernya atau enggak dan seterusnya. Jadi kalau misalnya boleh saran, kalau misalnya untuk yang tadi pendaftaran apa segala macam, kalau misal dia memang harus mendaftar dulu, itu adalah register untuk si pelanggan istilahnya ya. Jadi nanti kita bisa mengemas yang lebih apa ya, lebih baik, lebih tertata. Oh, ini nih membernya sih yang biasa sewa molen. Nanti mungkin setelah dia 10 kali sewa molen dia dapat bonus nih dari pengelola dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti mungkin tadi sarannya Mas yang pertama tadi untuk loginnya itu untuk siapa? Mau levelnya mau level berapa level dia untuk usernya, atau hanya admin saja yang mengelola, atau masyarakat juga harus repot daftar baru jadi member, atau hanya bagaimana? Ini mungkin lebih disederhanakan kalau menurut saya dengan melihat segmentasi pengguna BUMDes dan konsumen BUMDes, itu ya Mbak ya. Kemudian unit Waserda juga sama, kita mengakses unit Waserda ini pemesanannya apakah harus jadi member dulu baru bisa memesan, atau kita hanya melihat websitenya saja kemudian kita pemesannya via apa dan seterusnya. Ini mungkin jadi masukan saja. Jadi
kita sederhanakan saja untuk BUMDes ini. Tujuan website ini dibangun untuk apa, itu yang kita fokuskan. Barangkali itu Mbak. Jadi untuk artikel, kemudian direksi, dan seterusnya itu hanya sebagai pelengkap saja, tidak masalah di situ dicantumkan. Tetapi poin utamanya adalah produk yang akan dijual oleh BUMDes Sidomakmur di Pajarukan ini. Jadi untuk aksesibilitasnya lah harus login, harus register, dan seterusnya itu kebijakan dari pengguna, artinya kebijakan dari penyusun ini di pengguna situ segmentasinya siapa? Mungkin nggak mereka mengakses dengan harus register dulu, kemudian dia login dengan tahapan yang sekian banyak itu, mereka akan repot nggak? Kalau repot kan pasti mereka nggak mau, itu ya. Jadi lebih ke sana saja. Kalau saya lebih ke produk, karena ini kayaknya yang dijual ini. Kalau saya melihatnya itu. Kalau yang lain-lain masalah gambar dan seterusnya ini memang harusnya gambar-gambar yang menjual, tidak harus banner yang harus ditempel di situ. Jadi kasih saja yang eye catching ya istilahnya ya, kalau kita punya ya eye catching itu BUMDes nih ikonnya apa? Kita ambil logo yang icon saja. Jadi kita kasih contoh saja, misalnya kalau kita punya Tokopedia itu kan pasti hijau kotak. Nah, itu yang kita bikin yang eye catching, yang ikonik, yang punyanya BUMDes, yang orang selalu ingat, oh kalau saya belanja harus di BUMDes, saya pesan WiFi di BUMDes, dan seterusnya. Jadi yang ikonik, yang dia mudah diingat. Itu barangkali Mbak untuk tambahan sedikit saja yang bisa difokuskan. Terima kasih. Benar-benar, terima kasih. Menanggapi dari Bu Hari, terima kasih atas masukannya. Saya baru ingat kalau di Wasserda, unit Wasserda itu memang sudah menyediakan untuk member. Jadi setiap ada beberapa periode itu nanti akan dikumpulkan poin dan dibagi, hasilnya nanti akan diberikan berupa barang atau voucher belanja. Jadi misal untuk login itu bisa untuk berfungsi sebagai melihat poinnya udah berapa, sama untuk yang unit WiFi itu bisa untuk melihat dia sudah membayar telat atau belum, kayak gitu. Mungkin bisa difungsikan untuk itu. Kalau untuk artikel sepertinya memang kurang diperlukan, jadi mungkin nanti akan saya rubah. Dan untuk backgroundnya nanti akan saya rubah, nggak pakai foto. Kalau saya pikir kan kalau misal dilihat dari portal yang lain itu pakai foto real dari tempatnya. Jadi saya mengikuti tapi ternyata tidak sesuai. Jadi mungkin saya akan ganti backgroundnya pakai apa namanya, yang plain aja, yang cuma warna aja. Begitu. Ya, iya gini Mbak, maaf ya. Masukan dari kita tidak harus mengganti semua susunan yang sudah Anda rencanakan, tetapi mungkin bisa melihat di website. Jadi sekarang itu untuk template website itu cenderung lebih sederhana. Jadi dia headernya di mana, kemudian footernya seperti apa. Ini sudah jadi zaman yang sudah sangat kekinian. Jadi artinya template website yang sekarang sudah ada banyak sekali Mbak. Jadi nanti browsing saja, browsing template website yang paling update seperti apa. Jadi dia sangat sederhana, yang tidak harus dipasang banyak gambar di situ, tetapi dia pembagian antara header kemudian home-nya dan footer-nya itu dia sudah ada terbagi. Jadi tidak semua masukan yang dari kami itu harus untuk mengganti semua perencanaan jenengan, bukan, tetapi nanti hanya untuk memperbaiki saja, melengkapi, menyempurnakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai yang sudah jenengan rencanakan nanti malah jadi kacau istilahnya, karena kan rule-nya kan pasti sudah tertata, jadi nanti artikel mungkin hanya ya sudahlah sekelumit saja. Cuman kalau template memang kayaknya harus banyak browsing nih, karena sekarang template yang sekarang sudah ada tuntutannya, browsing saja template tahun 2024 atau 2023 minimal. Jadi 2 tahun terakhir itu sudah harus diikuti. Kalau template-template yang ini kan template yang istilahnya mohon maaf ya out of date istilahnya. Jadi harus di-update-kan. Itu ya. Terima kasih ya Mbak ya. 1953. Masukannya itu. 53.
Isinya. Mas Arif, silakan Mas Arif. 530. Saya nggak jadi ngasih masukan Mas, Mbak. Tadi kayaknya udah dibahas semua, malah saya kalah cepat ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting itu diingat-ingat ya masukan dari buat Pak Wir dan Mas Agung ya Mbak ya. Nanti dicatat. Eh, cek ada suaranya nggak? Oh, ada ya. Ada tapi kecil. Ya Mas, siap. mohon maaf suaranya Mas Arif kecil. Iya. Nah, dari tadi. Gak kedengeran dari tadi soalnya. Ya, siap siap siap. Maaf, maaf. Saya nggak ada masukan Mbak. Tadi udah dibahas sih sama Pak Wir sama Bu Hari. Mas Agung ya. Paling yang penting itu diingat-ingat aja lah. Siapa tahu nanti jadi bisa jadi bahan rujukan buat proyeknya lagi ya. Gitu. Ya sih. Mbak, ini mungkin satu lagi ya Mbak. Misalkan artikel itu mau diganti, bisa diganti dengan galeri misalkan. Galeri itu kan biasanya BUMDes ada kegiatan-kegiatan ya. Itu bisa Ya. masukkan ke websitenya gitu loh. Jadi nanti galerinya ada gitu. Foto-foto gitu bisa. Iya. Baik, terima kasih Mas masukannya. 543. 543. Lima lima. Terima kasih kepada Mbak Heni yang telah mempresentasikan proyeknya. Kemudian untuk peserta yang ketiga yaitu Mas Kian Satur Saputra yang akan mempresentasikan proyeknya berjudul Perancangan Desain User Interface Website Landing Page. Kepada Mas Kian, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gian Catur Saputra. NIM-nya 0441213889. Hasil proyek saya. Di sini di menu benar. Menu berandanya yang pertama. Maaf Mas, itu emang nge-zoom banget gitu apa gimana Mas? Ya, Coba di zoom out Mas, itu kayaknya kegedean deh. Atau memang konsepnya seperti itu Mas? kemarin nggak kayak gini. Coba dikontrol sama scroll ke bawah. Bisa nggak? Pencet kontrol. Nah, Ini menu berandanya gede. Di sini ada logonya. Tulis. Di sini di pojok kiri ada logo Martawinya. Di sini ada menu lokasi kontak dan tentang kami. Di sini bisa pesan sekarang ya, nanti bisa langsung ke WA-nya langsung gitu.
Sip, sip. Tutup. Ini cuma satu, Mas. Ntar ini lagi. Oh, iya, iya, iya. Saya kira cuma satu. Ya, tutup ini, Bang. Terus ini halaman kedua, ada menu makanan, minuman. Ini ada halaman lokasi, di sini ada mapnya juga. Halaman kontak, telepon WA, terus di GoFood juga namanya ini GrabFood, di sama ShopeeFood. Kemudian ini menu tentang kami ya, nanti masuknya ke sini. Masih kosong. Dan mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Ya, terima kasih kepada Mas Gilang. Selanjutnya untuk peneliti siapa dulu yang akan menanggapi? Eh, Ini Mas, mungkin dari saya dulu ya. Saya mau tanya dulu, tujuannya perancangan ini sebenarnya untuk apa, Mas? Untuk pemesanan kah, ataukah untuk company profile kah, atau gimana ini? Wow, Saya mau bicara. sana sih, Hmm. Mas. Apa? Gimana, Mas? Buat komplain profil ya, Mas. Sama juga bisa pesan langsung di tempat sini. Bisa pesan langsung tapi redirect ke WhatsApp gitu ya? Mungkin gini, Mas, di halaman menu apa ya, Mas? Di halaman menu itu sepertinya masih kurang interaktif ya. Kalau apa namanya, fotonya itu lebih gimana ya? Kurang, masih kecil gitu loh. Kurang-kurang besar gitu. Hmm, Sama kalau ada harganya, nyantumin harga itu kayaknya lebih 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 pantas gitu kayaknya sih. Iya, Mas. Sama misalkan menu unggulannya apa gitu di situ. Itu sih. Mungkin dari yang lain dulu. Enggak. Pak Wiryadi mungkin mau duluan.
Terima kasih. Pertama tadi nyoroti kinerja ini apa sih aplikasi ini kok kurang efektif banget gitu loh. Masih ambigu juga tadi benar apa yang dikatakan Mas tadi. Ini saja ini menampilkan apa sih profil atau memudahkan untuk layan makanan atau kayaknya cuma satu warung aja gitu. Jadi kurang praktis juga tadi. Maaf, itu tadi semua masukan hanya anu Mas. Bukan bukan seharus yang harus di apa gitu. Terus gini, orang yang pesan makanan ini biasanya kan orang yang apa jenenge nyantai praktis sing didep smartphone sini ya. Sehingga sebenarnya tadi jenengan bisa bisa saja apa demonya itu dengan tampilan simulator smartphone itu seperti itu. Sehingga apa ya ya karena memang jarang sekali orang-orang pesan makan pesan lewat apa tampilan laptop smart ini jarang ya. Sehingga juga harus diperhatikan nanti ini benar-benar bisa tampil di smartphone dengan maksimal enggak ya. Sekali lagi termasuk ini penulisan menu-menu ini juga kurang seimbang dengan tampilan di sini terlalu kecil tadi sampaikan juga. Sekali lagi kan memang harus harus tampilan sebenarnya situs apapun meskipun tidak utama tergantung jenis situsnya. Kalau dia situs yang menarik biar menarik orang untuk melihat dibuatlah semenarik mungkin ya. Jadi tampilan menjadi nomor satu ketika situs ini harus diperkenalkan untuk umum gitu loh. Baru mudah dioperasikan nomor dua mungkin jadi dibalik kalau kalau yang lain mungkin kayak tadi situs yang demo pertama tadi yang penting mudah dioperasikan kalau situs semacam ini gimana caranya orang melihat tertarik dulu gitu loh sebelum menjalankan tombol-tombol yang sebelum apa jadi akses ke dalam itu tertarik dulu itu gimana gitu tertarik dulu mungkin dengan judulnya dengan logo tadi dengan nama logo yang mudah diingat dengan warna juga warna makanan tuh yang menarik warna apa dan sebagainya. Jadi tampilan untuk situs yang umum harus dikedepankan tampilan ini. Orang tuh lebih sekali lagi sekarang orang itu lebih senang melihat tampilan daripada membaca mungkin seperti itu ya. Baru mudah dioperasikan. Ini juga penting. Mudah dioperasikan ini harus tersemat kepada semua aplikasi gitu loh. Semua aplikasi itu harus mudah dioperasikan. Nah, jadi ini dibalik dulu tampilan yang menarik, orang penasaran untuk masuk, kemudian mudah dioperasikan. Seperti itu. Ini kayaknya tadi dari demo dari sini kok belum mengarah ke praktisan gitu ya. Kan harus praktis ini. Orang yang mau makan ini lapar ini nggak mau jelimet-jelimet Mas. Ini kan makanan ya. Orang lapar nggak mau belajar apa aplikasi yang jalan ke piye sih kita boleh kemana itu nggak mau. Jarang sekali. Pengen cepet mudah seperti itu. Gitu loh. Harus cepat mudah diakses, tidak harus tanya temennya iki piye sih seperti itu. Apalagi nanti salah salah pencet dua kali misalnya terpesan dua kali misalnya seperti itu. Jadi yang terpenting satu untuk akses untuk situs yang sifatnya umum itu tolong tampilan dikedepankan tampilan. Ya. Kemudian baru mudah dioperasikan dan mungkin harus ada fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas umum yaitu searching ya. Itu juga diusahakan ada. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Eh, Tambahan ya Mas tadi agak agak ini dulu apa namanya mencari referensi dulu. Gini. Jadi untuk tampilan websitenya ini tujuannya itu arahnya kemana gitu. Misalkan untuk company profile ya. Kalau untuk company profile itu lebih apa gambaran secara umum dari perusahaannya gitu. Jadi menu utamanya itu menu tetap ada bisa bisa diadakan tapi bukan menjadi sorotan utamanya gitu Mas. Kemudian jika ini mau menjadi apa namanya bukan company profile itu bisa seperti kayak Migacoan Mas. Jenengan udah pernah ke Migacoan atau teman-teman yang lain itu kan ada eh, barcode dia itu ada barcode. Jadi ketika pengguna ngebarcode dia itu muncul sebuah website yang mana dia menunjukkan harga dari menu-menu di situ Mas. Nah gitu. Jadi ada apa namanya? Ada menu-menu harganya berapa, jenis makanannya ada apa aja gitu Mas. Jadi ini lebih ke spesifik jenengan mau arahnya kemana gitu loh tentang website ini. Gitu.
tampilannya. Gitu sih Mas dari saya. Monggo yang lain atau mau ditanggapi dulu. Gimana Mas Gian mungkin mau menanggapi dulu? Gimana, Mas? Mungkin mau menanggapi dulu itu dari Pak Wiryadi sama Mas Agung. Mungkin mau ditanggapi dulu. Ya ini kemarin pas apa yang halaman menu ini memang belum semuanya sih, belum, masih kurang harga juga, ukurannya belum tak cek lagi kemarin. Sudah Mas Gian. Sudah, Mas. Nah, kalau dari saya sih nggak ada masukan. Lanjut aja ke yang selanjutnya siapa? Nanti itu masukannya mungkin bisa dicatat ya mungkin barangkali Baik. nanti bisa dipakai kayak gitu ya. Oke, terima kasih kepada Mas Kia yang telah mempresentasikan proyeknya. Kemudian peserta yang keempat yaitu Mbak Sarah Fitriani Limbona yang akan mempresentasikan dengan judul Perancangan Desain User Interface Website Company Profile PT Kokapura Avia Bandara Baru Yogyakarta International Airport Kulon Progo Yogyakarta menggunakan aplikasi Figma. Kepada Mbak Sarah, waktu dan layar kami persilahkan. Mbak Sarah nggak ada suaranya. Mbak Sarah belum ada suaranya Pak ya? Belum masuk suaranya Pak ya?
Oke, untuk Mbak Sarah mungkin dilanjut nanti ya. Sekarang karena ada kesalahan teknis, selanjutnya diganti sama Mbak Willy yang akan mempresentasikan proyeknya dengan judul perancangan desain user interface website pendaftaran murid baru di bimbingan belajar anak hebat menggunakan aplikasi Figma. Pada Mbak Willy, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, iya. Kok nggak bisa? Ini saya mau share screen tapi nggak bisa. Bentar Mbak Sarah, di stop dulu share screen-nya. Saya akan mempresentasikan desain saya yang berjudul Perancangan Desain User Interface Website Pendaftaran Murid Baru di Bimbingan Belajar Anak Hebat menggunakan aplikasi Figma. Ini saya lagi nunggu Mbak Sarah dulu. Di halaman pertama ada beranda pendaftaran tentang kami, kontak, dan login. Di footer dan header itu ada alamat unit bimbingan belajar AHE, tertera nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk pendaftaran, ada sosial media Facebook dan juga Instagram. Di halaman pertama belum saya tambahin lagi, di sini ada foto pembelajarannya. Terus di halaman pertama itu nanti saya akan masuk tentang bimbingan belajarnya itu seperti apa. Di atas ini ada logo lembaga bimbingan AHE Anak Hebat. Terus di halaman keduanya itu ada pendaftaran siswa. Di pendaftaran siswa baru itu ada nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, ada kelas dan sekolahnya. Nama orang tua itu ada ayah dan ibu, alamat siswanya, nomor WhatsApp, nama Facebook kalau misal nanti ada orang tua yang mempunyai Facebook. Biasanya itu infonya itu ada yang dari teman, tetangga, atau dari sosial media. Bisa dicantumkan. Untuk halaman tentang kami itu belum saya sayang lagi. Nanti kalau halaman tentang kami itu biasanya menceritakan tentang informasi lebih rinci bimbingan belajar anak hebat, termasuk sejarah, ada visi misi, metodologi pengajaran, dan nanti keunggulan dari bimbingan belajar tersebut. Kalau untuk kontak, nanti isinya kontak untuk dari admin unit masing-masing anak hebat. Baik, ada yang mau ditanyakan, Kak? Ini baru 2 halaman, Mbak. Iya, Kak, baru 2 halaman. Soalnya yang tentang kami belum saya buat lagi. Mau saya buat. Oke.
eh, dari sisi navbar ya Mbak, navigation bar itu eh, apa namanya terlihat seperti kata-kata yang tergabung gitu. Jadi dia itu nggak menunjukkan bahwa itu suatu menu yang untuk diklik gitu dari sisi visualnya gitu ya. Kemudian dari tampilannya, dari sisi tampilan Mbak Willy bisa mengadopsi dari sarannya Bu Hari tadi nggih, untuk update tentang apa tampilan terkini tentang template-templatenya. Sebenarnya di company profile ini bisa dijadikan dalam satu slide gitu ya, apa namanya, one page. Nah, jadi nggak harus pindah halaman. Jadi nanti misalkan jenengan tentang apa di beranda, kemudian pendaftaran, tentang kami, kontak, sign up, login itu bisa jadi satu halaman gitu. Jadi nggak harus pindah ke halaman yang lainnya. Itu mungkin dari saya itu aja sih. Monggo tanggapannya atau yang lain. Baik, terima Mungkin kasih. dari Pak Wiryadi untuk menanggapi proyek dari Mbak Willy, dari Pak Wiryadi. Terima kasih. Ini tadi baru 2 halaman ya. Jadi kayaknya untuk mengomentarinya terlalu banyak nanti jadi pertama itu ya ini tadi semacam kayak form aja ya. Coba di halaman pertama ini berandanya apa? Berandanya ini. Iya, berandanya yang ini, Pak. Ini pemilihan kalimat itu sudah Belum. Belum saya tambahkan lagi soalnya. lah Nanti, itu kan. ya, Mm-mm, nanti mau saya tambahkan lagi, terus nanti saya edit lagi kalimat yang ini. mm-mm. Pemilihan kalimat, pemilihan huruf. Nah, ini berarti kan ditujukan ke orang tua ya. Tampil apa situs ini web ini. Iya, Pak, ke orang Artinya tua. orang tua terus kemudian yang ditawarkan tadi untuk anak kecil berarti anaknya nggak lihat ini gitu deh seperti itu. Kembali lagi ke tampilan sebenarnya untuk meyakinkan bahwa ini anak ini kayaknya mau didaftarkan di sini itu juga tampilan webnya juga harus menarik seperti itu ya. Termasuk pemilihan font, besar kecilnya font, pemilihan kalimat atau apa ya kalimat-kalimat yang menarik itu loh. Nah, itu juga merupakan gambaran dari sebuah kalimat menarik, tampilan menarik itu juga merupakan gambaran dari sebuah situs. Kalau ini situs pendidikan, ayo mestinya mengarah yang ke sana gitu, yang menarik. Gitu. Kalimat-kalimat yang praktis, yang mengena gitu seperti itu. Itu memang harus cari belajar dengan ahli bahasa gitu. Kira-kira ketika orang tua ditawarin seperti ini, tertarik nggak? Seperti itu. Tampilan lainnya tadi mana saya belum lihat juga. Baru halaman coba. Ya, coba halaman 2. Oh, baru ini form ini ya. Baru form. Nama pendaftaran, nama lengkap, nama pendaftaran siswa, nama lengkap. Maksudnya nama lengkap siswa ini gitu ini. Iya, Pak. Ini nama lengkap siswa dan nama panggilan siswa. Hmm. Kok formnya itu maaf formnya juga kurang kurang apa ya? Orang juga bingung itu ngisinya langsung di situ atau itu dicetak ini form ini. Di sini langsung, soalnya belum saya Ah, rapikan lagi. iya ya makanya tadi Pak kerapian. Nah, karena kerapian juga merupakan gambaran dari sebuah instansi itu gitu loh Mbak. Nah, jadi tolong tampilan yang jelas, yang menarik, yang juga orang tahu kalau oh, ini harus diisi gitu loh. Harus diisi di sini, misalnya seperti itu. Saya juga tadi masih sempat bertanya, ini di print apa di sini gini, seperti itu kan. Ya seperti itu. Ya kembali lagi ke semua situs itu harus berbasis tampilan yang menarik seperti itu. Seperti ini kan nggak setiap orang butuh ya. Kalau jangan menawarkan agar anaknya belajar di sini tentunya harus menawarkan juga penampilan yang menarik tadi. Huruf itu juga huruf yang jelas juga Mbak, semua karena berkaitan dengan ini kontak-kontak persnya apa dan sebagainya juga harus jelas Mbak. Seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin mungkin juga harus ada banyak lagi yang harus ditampilkan Mbak. Ini baru 2 halaman tentu belum bisa menjadi gambaran sebuah kebonafitan instansi tersebut. Oke. Jadi kembali lagi ke praktisan meskipun juga dengan sederhana. Kepraktisan
tapi yang memudahkan lah, orang tertarik dan mudah pengen mengakses lebih dalam gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Iya, Pak, baik. Terima kasih. Untuk Mas Arif, apakah ada tambahan lagi? Nggak ada sih. Ya paling warna, warnanya mungkin nanti cari yang paletnya agak bagus ya, Mbak. Yang enak dipandang warnanya. Ya, Kak, baik. Terus ini kan form pendaftaran siswa ya tadi udah dijelasin sama Pak Wirya. Kalau misalnya sih di sini ya nanti dikasih button, dikasih tempat yang buat ngisi. Ini di bagian pendaftaran. Terus ini kayaknya belum rapi juga ya. Fontnya itu kayaknya juga beda-beda apa ya dari header, footer isinya. Belum rapi, soalnya belum saya edit lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ya paling sih kayak gitu aja. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi kayak gitu. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Mbak Vina telah mempresentasikan proyeknya. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu untuk Naufil El Najmadia yang akan mempresentasikan dengan judul Perancangan Desain User Interface Aplikasi E-commerce Craft Co menggunakan aplikasi Figma. Kepada Mbak Naufil, waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga masih tetap semangat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya berhadir untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Presentasi saya kali ini berjudul Perancangan Desain User Interface Website E-commerce ELN Craft Co menggunakan aplikasi Figma. Ya, ini dari tampilan awalnya. Di sini ada logo untuk e-commerce-nya dan juga tampilan untuk sign up dan juga sign in. Ya, setelah kita klik sign in, lalu akan muncul menu login seperti ini. Jika kita sudah memasukkan email dan passwordnya, lalu kita akan sign in. Nah, ini adalah menu dashboard dari e-commerce untuk menu admin. Di dashboard kita akan melihat tentang banyak grafik dan juga penjualan hari ini. Di sini ada penjualan hari ini, total penjualan, total ordernya, produk yang terjual, dan juga customer baru. Dan di sini juga ada total revenue-nya. Lalu ada data dari wishlist, pelanggan, chart, dan juga payment-nya. Lalu ada grafik kunjungan pelanggan selama 1 tahun terakhir ini. Dan juga di sini ada mapping peta dari berbagai customer di seluruh dunia. Dan kemudian menu yang kedua yaitu ada produk. Di menu produk kita akan melihat tampilan total penjualan, total expense, total visitor atau pengunjung, dan juga total order. Kita akan melihat produk dari 30 hari terakhir. Nah, di sini ada produk yang telah kita tambahkan selama 30 terakhir, yaitu ada 350 produk. Lalu ada produk-produknya di sini. Untuk menambahkan produk, kita juga bisa menambahkan di sini. Kita tinggal mengisi datanya dan juga mengupload gambar dari produk tersebut. Lalu kemudian ada order list atau pesanan. Nah, ini adalah total pesanan
dalam 1 minggu terakhir yang masuk ke dalam website admin ELN Craft Co. Ada nama produknya, order ID, tanggal, nama customer, statusnya, telah terkirim atau batal terkirim, lalu ada keuntungannya. Lalu kemudian ada menu pelanggan. Untuk menu pelanggan, kita bisa melihat data dari pelanggan kita yang aktif dan juga tidak aktif. Lalu ada keterangan kotanya, emailnya, nomor telepon, company, dan juga namanya. Lalu di sini juga kita ada menu untuk add campaign, yaitu menu untuk membuat event atau hadiah-hadiah yang akan dikirimkan melalui email kepada pelanggan. Lalu kemudian ada menu analisis penjualan. Untuk ini kenapa ya? Untuk menu analisisnya kita ada grafik-grafik. Susah untuk grafik-grafiknya, yaitu ada kunjungan customer secara tuh sebentar. Mohon maaf agak error ininya. Jadi dilihat dari sini aja, kita ada grafik-grafik customer dari per tahun, dari bulan Januari hingga Desember, dan juga aktivitas keseluruhan customer. Dan juga di bawah ada produk bestseller yang bulan ini paling banyak terjual. Lalu kemudian nah ini untuk analisis penjualannya. Dari atas kita bisa memilih untuk analisis dari hari ini, kemarin, per minggu, atau per bulan. Ini ada produk bestsellernya, kemudian ada summary rangkuman penjualan selama 7 hari terakhir. Lalu juga ada target versus reality, dan juga total revenue. Kemudian kita ke menu setting. Di menu setting, ada beberapa button, yaitu akun setting, opsi pengiriman, opsi pembayaran, logo, dan juga tema. Ini untuk akun settingnya. Kita bisa merubah foto, profile, nama, username, email, dan juga nomor telepon. Lalu untuk opsi pengirimannya, kita bisa memilih opsi pengiriman, alamat, kode pos, dan juga negara. Lalu, oh ya, ini nanti masih dalam proses pembuatan untuk opsi pembayaran, logo, dan juga tema. Dan untuk laporan keuangan sama bantuannya, belum saya bikin. Jadi sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah mengambil mungkin dari Pak Wiryadi dulu untuk menanggapi proyek mahasiswa.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi gini, bentar. Ini tampilan e-commerce ya. Tentunya ini hanya dioperasikan oleh admin saja ya, bukan untuk Nggih, bukan untuk user, Pak. ya, ya. Jadi memang yang terpenting tadi tampilan berarti nomor kesekian ya. Yang penting tadi mudah dioperasionalkan. Nggih. Itu saya kira kalau mudah dan enggaknya ini tadi saya kebetulan juga tidak terlalu sering menggunakan aplikasi semacam ini. Tapi sekilas pertama tadi rapi ini sudah rapi gitu. Rapi sudah. Nggak tahu atau kebutuhannya harus sebanyak itu. Apa panel-panelnya banyak banget tadi. Saya nggak tahu fungsinya masing-masing itu. Belum tahu Nggih. fungsinya. Cuman secara kerapian saya udah bagus lah, udah rapi, enak. Ini tahu juga ada form ini diisi di mana. Ini kan kelihatan kali ini. Ini form, berarti langsung di sini udah kelihatan. Jadi secara penampilan bagus, rapi. Nggak tahu kecilin atau enggak, kebutuhannya seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas rapi. Kalau memang itu harus lebih digedekan teksnya, saya kok cenderung apa karena saya udah ya. Jadi cenderung kok lebih kok kecil-kecil gitu loh kebanyakan. Lepas dari Oh, ya. Kemudian ini meskipun itu tidak untuk umum, tapi logo ini tadi logonya agak malu-malu. Logonya tadi di beranda tadi kecil. oh Logo, iya. logo yang mantap aja logo, gede nggak apa-apa ya. Kemudian Nggih, Pak. Pak di kemudian sini. yang terpenting penting lagi dari sebuah e-commerce yang dioperasikan oleh admin ini yang pertama adalah harus ini. Ini kan harus eh, akurat, memiliki keakuratan dan keamanan yang paling itu harus keamanan. Nah, ini tampilan ini juga termasuk nggak tahu ini apa harus sebaiknya di bawah kan atau gimana karena kecil ini loh. Letaknya sih letaknya sih bagus rapi tapi ini terlalu kecil nggak gitu loh seperti itu. Sekali lagi kembali ke pertama keakuratan dan keamanan data harus diutamakan karena ini untuk apa admin apa jadi kepentingan laporan nanti. E-commerce. Nggih. Untuk kepentingan laporan harus itu. Kemudian juga yang terpenting lagi ini kan untuk memudahkan pengawasan ya. Kemudian yang penting lagi yang mungkin untuk jaga-jaga itu mudah direcovery datanya atau di backup, ada backup karena sangat mungkin yang namanya kayak gini backup perusahaan apa data hilang dan sebagainya sehingga nanti di laporan itu harus ada fasilitas recovery data. Ini untuk membackup data ke dalam penyimpanan yang kompatibel atau mungkin dibutuhkan kalau ada yang lebih pengen membutuhkan lebih cepat lagi dan sebagainya itu harus disimpan di mana. Ini tambahannya semacam itu. Jadi data keluar masuk apa barang atau transaksi itu bisa tersimpan di data yang aman, mudah direcovery, mudah di di backup ke tempat-tempat yang kompatibel yang suatu saat ketika dibutuhkan akan lebih cepat untuk memberikan atau menyampaikan kepada yang membutuhkan. Misalnya atasan, misalnya semacam itu. Ya. Tapi secara umum eh, karena saya juga ini secara umum saya senang-senang rapinya aja, cuman kurang berani. Ini mungkin yang kecil-kecil lebih digedekan seperti grafik ini. Grafik ini saya Oh, nggih, Pak. itu mungkin letaknya bisa di bawahnya, yang di atas eh, untuk sales hari ini itu di atas nggak apa-apa. Kemudian yang total review ini di bawahnya mungkin seperti itu. Lebih gede nggak Nggih. apa-apa karena lebih enak kayak gini kekecilan masih kekecilan menurut saya seperti itu. Kemudian lainnya udah nggak masalah. Baik. Nggih. Ya, Nggih, Pak. seperti Terima kasih ya. masukannya. Ya, sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Mas Agung untuk menanggapi proyek mahasiswa. Oke, dari saya ya, dari pemilihan warnanya ini kalem banget ya. Terus dari sidebar itu ketika dia di scroll itu kalau bisa yang scroll itu cuma kontennya aja Mbak. Jadi sidebar itu tetap di situ gitu. Coba jangan scroll ke bawah. Nah, ini kan sidebar ikut ke bawah ya. Jadi dia kalau bisa itu tetap di situ. Jadi ketika nanti user itu akan berpindah menu itu nggak harus scroll dulu ke atas gitu. Nggih. Siap. Kemudian terkait apa bisnis proses ya ini kalau yang dari dipaparkan itu terlihat sangat kompleks ya karena lihat ada customer mappingnya itu sampai luar negeri ya
paling enggak ketika ini kan masih pemaparan ya, ketika diimplementasikan dalam real project ini harus sesuai dengan eh, rule bisnis prosesnya, Mbak. Tapi kalau untuk tugas ini, it's okay, ini udah bagus lah gitu. Paling saran saya itu aja sih, baru itu. Ya, Oke, terima kasih, Mas. ya. Oke, selanjutnya untuk Bu Hari untuk menanggapi proyek dari mahasiswa. Untuk Bu Hari, apakah bisa menanggapi proyek dari mahasiswa? Sepertinya lagi live, Mbak. Atau Mas Arif, barangkali. Kalau saya sih, kalau saya kayaknya nggak ada ini sih. Udah bagus lah Mbak. Ya mungkin bisa disesuaikan dengan faktanya ya. Mungkin ada Iya, beberapa Mas. gitu. Eh, udah lah, kayak ini udah bagus sih. Nanti tinggal finishing mungkin ada beberapa ini. Paling gitu aja. Iya, Mas. Makasih. Ya. Yang lain mungkin mau nanggapi lagi atau udah cukup? Sementara cukup gitu. Oh, sudah. Oke. Ya, waktu tak kembalikan lagi ke Mbak Vina. Oke, terima kasih kepada Mbak Novil yang telah mempresentasikan proyeknya. Kemudian untuk Mbak Sarah, apakah bisa dilanjut lagi? Suaranya belum masuk, Mbak Sarah.
Mbak Sarah mungkin atau coba pakai headset yang ada mikrofonnya, barangkali soundnya bisa masuk. Selamat siang, Kak. Dah, Siang, masuk Mbak suaranya Mbak. sebentar ya, Kak. Oke. Di sini, sebentar ya, Kak. Untuk akun yang satunya di mute aja Mbak. Ya, sudah, Kak. Di sini yang saya buat, sebentar ya. Yang saya buat company profile dan di sini saya baru menerapkan sejarah, terus visi misi perusahaan, produk-produk dari perusahaan Kopura Avia, sama tujuan pembuatan company profile ini. Itu aja, Kak. Yang saya buat baru 3 halaman dan di sini belum saya susun ulang. Nah, mungkin dari Pak Wiryadi untuk menanggapi proyek Sarah. Terima kasih waktunya. Ini bahkan kayaknya si pembuat sendiri tuh nggak yakin mau presentasi atau enggak ini, ya kan? Dia sendiri nggak yakin, baru 3 halaman. Dan ini eh, kayak clipping Mbak tampilannya Mbak. Kayak nampilkan foto di kertas, kasih tulisan apa gitu ini. Ini bahkan ya enggak sih nggak apa-apa ya. Cuman sebenarnya mungkin sebenarnya jangan belum siap untuk ini sebenarnya. Sehingga saya kalau ngomen juga ngomen dari sisi mana gitu. Yang jelas tampilan pertama aja ini
nggak jelas. Untuk judul aja sebenarnya space yang tersedia untuk menampilkan banner ini kan gede banyak. Jadi tulisan sekecil itu sehingga saya kalau mau lihat harus memicingkan mata, ini nggak kelihatan sekali tulisannya apa gitu. Pemilihan warna dan huruf juga kurang pas, kecil seperti itu ya. Jadi Baik, Pak. hmm. Kemudian tag ini yang nempel di sini pun juga tag kecil, nggak rapi gitu loh. Bisa kan rata kanan kiri, Mbak, seperti itu. Kemudian juga besar kecilnya foto nggak sama, itu juga nempelkannya asal ditaruh gitu, nggak dikasih efek apa atau caption apa, minimal seperti itu. Ya, seperti itu. Karena ini juga sekali lagi situs bandara ini situs yang anggap saja umum, tidak semua orang butuh gitu loh. Sehingga kalau tampilan seperti ini orang tertarik itu lebih dalam lagi sulit gitu, Mbak, seperti itu, ya. Jadi Baik, Pak. ya, ini eh, Mbaknya kayak kayak presentasi pakai PowerPoint aja sih seperti ini. Ada tag, ada gambar, tempel kayak gitu kan. Malah mungkin di PowerPoint malah sudah ada template-nya yang bagus, tinggal pakai gitu seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali. Coba ini halaman pertama seperti ini, asal asal nempel. Background dan teks juga, pemilihan background dan teksnya ini kurang kontras, kurang rapi. Foto yang di kata-kata kalau foto foto ini lebih enak juga dipakai caption aja, nggak usah isi. Ini nggak ada captionnya foto apa. Kalau orang awam juga bingung loh Mbak, yang bawah ini lagi ngapain juga seperti itu. Ini baru satu halaman, cukup halaman keduanya kayak apa tadi coba lihat. Kayak sama halaman dua pun Mbaknya juga sebenarnya nggak siap untuk belum bersiap untuk presentasi. Ya mungkin banyak yang sebenarnya kalau Mbaknya mau mengarah ke bukan sekedar aja website yang enak itu di template banyak Mbak. Template banyak, tinggal ngisi merapikan, nanti membenahi link dan sebagainya. Ini bahkan tombol linknya nggak ada ya di Iya, ya kan, tombol link nggak ada terus terus kalau halaman ke halaman selanjutnya gimana ya si pengguna kan juga nggak tahu kan. Kalau ini sifatnya situs atau website, si harus ngaksesnya gimana gitu loh. Setelah ini mau kemana, setelah ini mau kemana gitu loh. Seperti itu. Ini ini oh, sejelas masih mungkin mungkin ya Mbak, mungkin dia memang masih dalam perbuatan, Pak. iya, ya. Seharusnya jenengan saya yakin tadi jenengan sendiri nggak yakin untuk presentasi ini kayaknya belum siap kayaknya ya. Mungkin mungkin perlu 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 tampilan wah mempersiapkan template yang lebih enak lagi. Mbak E mau buat situs untuk apa? Ditujukan ke audiens itu siapa? Seperti itu ya. Judul aja dilihat dari awal ini sudah jelas. Ini jelas nggak ada navbarnya jauh apa nggak ada tombol-tombol link kemana juga nggak ada ini kesannya kayak presentasi di PowerPoint saja kayaknya. Oke. Sementara seperti itu ya maaf ya Mbak ini jenengan belum belum siap kayaknya belum siap mungkin Iya, Pak. mungkin dibenahi lagi dari awal termasuk pemilihan logo ini juga logo penempatannya jenengan kayak copy tuh asal nempel aja gitu nggak ada space kepotong ketulisannya yang kepotong dan sebagainya. Mungkin mungkin semua semua yang di sini juga lihat ini untuk bahkan mbaknya sendiri juga merasa ini kok kurang menarik gitu ya seperti itu. Kayaknya itu Iya, dulu Pak. mbak mungkin harus dibenahi mungkin dari depan nggak apa-apa memang mungkin pakai proses ya belajar dulu. Tapi seperti itu yang apa adanya saya sampaikan sekilas gitu ya. Terima kasih dari saya. Dan selanjutnya untuk Mas Ageng untuk menanggapi proyek mahasiswa. Oke, seperti yang dikatakan Pak Wiryadi, nggih. Jadi ini masih belum kelihatan websitenya gitu ya, masih tampilan secara konten gitu. Jadi dia belum masuk ke sebuah tampilan website gitu ya, di mana ada komponen-komponen seperti button, terus loading modal dan lain-lain. Ini belum kelihatan gitu ya. Jadi mungkin eh dari saya mungkin cuma lebih dikembangkan lagi untuk menjadi seperti tampilan website gitu loh, Mbak. Jadi saya bisa komentar lebih jauh lagi gitu sih. Baik, Pak. Untuk Bu Harwi, apakah bisa menanggapi proyek dari mahasiswa?
izin memberikan masukan ya Mbak ya. Iya, Bu. Terima kasih, mohon maaf saya off cam ya. Iya. Ini Mbak, jadi itu kan melihat yang sebelum-sebelumnya itu kan perjuangannya sudah ada ya istilahnya ya. Jadi webnya meskipun banyak masukan dari kami, tetapi web-webnya kan konsepnya sudah tampak alurnya itu kan ya. Nah ini kalau untuk yang company profil, ini kan masih draft semua ya. Jadi kalau misalnya kita mau tayang kan istilahnya kalau misalnya kita mau mengambil tadi kalau website yang lain-lain kan dia ngambil local hostnya. Kalau ini kan masih di draftnya betul, di desainnya betul ya. Artinya saran saya kalau untuk paparan sebaiknya jangan di draft seperti ini. Tapi memang meskipun hasilnya masih 40%, tapi hasil jadi gitu ya Mbak ya. Kalau ini kan masih draft ini, masih rancangan di menggunakan apa ini ya Mbak aplikasinya ya, Figma.com. Figma. Ya ini jadi nanti itu kan dia kan bisa di preview kan sebenarnya kalau untuk yang model-model template jadi gini kan dia kan tempel geser kan dia bisa di preview kan secara di preview untuk dipublish itu kan bisa. Kemudian yang kedua kalau namanya company profile itu berarti dari jenengan sudah punya alurnya, artinya punya alur itu sudah punya referensi. Misalnya ini dia tentang apa nih Mbak? Tentang Yogyakarta International Airport. Jadi di situ sudah ada ininya, sudah ada mana yang kita mau tonjolkan, apa yang ditawarkan yang namanya company profile itu kan dia menawarkan jasa misalnya, jasa apa saja yang dia punya. Jadi di situ eh, tidak hanya nempel gambar pesawat, tidak hanya nempel gambar yang parking untuk pesawat dan seterusnya enggak, tetapi lebih menonjolkan fasilitas fasilitas yang ada di situ kan. Jadi halaman pertama itu fasilitas wow-nya dulu Mbak. Jadi artinya review web itu kan orang pertama melihat halaman home-nya itu kan pasti yang menarik dulu. Jadi nah, IA itu bisa artinya pihak ketiga yang bisa untuk menaruh apa istilahnya ya kan di IA itu kan dia butuh juga untuk support toko-toko yang dia sediakan untuk bisa disewa dan seterusnya. Artinya pengalaman-pengalaman YIA-nya kan juga di situ harusnya ditampilkan. Jadi memang ini masih seperti yang presentasi yang sebelumnya ya, artinya rodok digenjot nih Mbak, rodok jauh dengan yang lain-lain meskipun yang tadi sudah jadi ya sekitar 50-60%, ini kan masih terlalu jauh ya. Jadi masukan saya konsepnya dibuat dulu yang betul Mbak. Jadi kalau konsepnya ada nanti kita membuat websitenya itu kan runtut jadinya, tidak asal tarik gambar, tarik artikel, kopas sana sini. Jadi betul-betul karena kan ini kan tingkatannya sudah mahasiswa kan sudah lebih levelnya sudah lebih di atas. Jadi konsepkan dulu, baru tarik tempelnya biar lebih kelihatan, tidak terlalu tampak banget hanya asal tempel. Mohon maaf ya istilahnya kalau ini kan kita melihat kan hanya satu home tiga kotak gini kan artinya masih belum memenuhi syarat kalau misalnya ini kita tampilkan untuk syarat misalnya skripsi atau tugas akhir atau proyek yang lain. Itu mungkin ya Mbak ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya untuk Mas Arif, apakah ada tambahan lagi? Cek. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran Mas. Tadi kan udah dikomentari ya. Ya paling kalau dari saya itu kan di Google Classroom kemarin kan materinya sudah ada. Ya mungkin nanti dibaca lagi ya Mbak ya. Kalau misal malas baca ya itu ada yang video, nanti mungkin bisa di review lagi materi-materinya yang tentang desain Figma. Ya paling kayak gitu aja sih. Nanti mungkin bisa diperbaiki lagi. Nanti kalau misal masih bingung kan bisa tanya-tanya ke teman yang di grup atau nanti tanya ke pembimbing lapangannya kayak gitu ya Mbak ya.
Jadi kalau misal belum bisa, biasakan tanya. Jadi nggak bingung sendiri. Nggak apa-apa nanya aja. Pasti dibantu kok nanti kayak gitu. Itu ya Mbak. Baik. Dari saya cukup sih. Mungkin langsung ditutup aja Mbak Tina. Ini kan karena sudah. Oh ya, bentar satu lagi. Ini tadi jangan lupa dicatat, masukannya mungkin kalau ada yang bisa dimasukin ya dimasukin kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa. Kayak gitu. Mungkin Mas Baik, Agus Kak. atau Pak Wir mau menambahi lagi atau udah cukup? Kalau udah cukup mau ditutup mungkin. Jadi sedikit saya menambahkan. Eh, pada pada intinya kedengaran ya. Ya kedengaran. Kedengaran, Pak. Pada intinya gini aja, dari semua tadi website yang dibuat itu pertama jelas eh, tampilan dahulu diperhatikan. Tadi tampilan kebanyakan belum maksimal sebenarnya. Padahal tampilan itu penting, meskipun tampilan penting enggak tergantung jenis website untuk apa gitu loh. Misalnya untuk admin juga enggak terlalu maksimal enggak apa. Tapi yang tolong perhatikan tadi hampir semuanya, bukan hampir ya, itu untuk penampilan belum belum maksimal kayaknya. Bisa dimaksimalkan, temanya apa, ditujukan untuk siapa itu dipikirkan. Logo itu penting. Logo dan nama website itu juga penting. Nama website yang mudah diingat, logo mudah diingat juga. Itu penting sekali. Itu juga merupakan apa jenis ciri khas. Nah, kemudian yang kedua eh, mudah dioperasionalkan, ya. Jadi jangan sampai user atau pengguna itu takon-takon. Kalau bisa website semua apapun aplikasi apapun itu yang salah satu ditujukan utamanya adalah mudah dioperasionalkan, mudah dioperasionalkan. User nggak usah tanya ke sana sini. Yang penting itu. Kemudian yang ketiga diusahakan kalau memang itu oh, kontennya banyak, kompleks dan bagaimanapun, diusahakan ada fasilitas searching. Terutama yang dokumen tadi kan, dokumen bisa banyak ya. Sing e-commerce atau apa tadi ada fasilitas searchingnya. Misalnya data tentang apa atau tanggal berapa diusahakan seperti itu. Ya. Jadi intinya ketiga itu dulu aja lah. Mudah dioperasionalkan, tampilan menarik, kemudian eh, ada fasilitas searching kalau memang itu diperlukan. Ya itu memudahkan sampai seseorang mencari data di satu situs makan waktu lama nggak ketemu dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan data, saya tambahkan sekali lagi, yang berkaitan dengan data diusahakan ada recovery data, fasilitas recovery data. Jadi e-commerce tadi harus diusahakan ada fasilitas recovery data, di mana ketika terjadi kekeliruan atau kerusakan itu ada backupnya, paling nggak semacam itu. Baik. Kemudian juga kalau lebih ke depan lagi, website yang bagus itu juga menampilkan gambar dan mungkin suara ya. Kalau mungkin nanti ada videonya, gambar dan suara yang maksimal, yang bagus. Itu ke depannya lagi kalau memang mau membangun sebuah portal atau website yang benar-benar bonafit atau valid, itu bisa ditampilkan gambar yang maksimal. Jadi tadi kebanyakan juga gambar belum belum menampilkan gambar-gambar yang maksimal, mungkin yang diambil dari kamera yang biasa seperti itu. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wir dan semuanya. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah bekerja keras dan berinovasi, serta kepada para tim penilai dari pihak PT Telegram Adhikara IDN yang telah memberikan kesempatan berharga ini. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam acara ini. Saya bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.